Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amat senang, sukacita rasanya dapat berjumpa dengan semua sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi melalui acara Oasis Fajar yang datang menemani kita setiap pagi. Sebelum kita mendengarkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi semua ini karena kehebatanmu yang sudah menolong dan menyertai peristirahan kami sepanjang malam. Hari ini sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ketika Tuhan Sulit Dimengerti. Satu tema yang membicarakan tentang keterbatasan kita dalam memahami setiap rencana dan cara Allah yang terjadi atas hidup kita. Harus diakui bahwa terkadang pikiran kita terlalu picik untuk melihat cara Allah dalam menolong kita. Dalam pembacaan ini dicatat bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, dicatat dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30 kisah yang sama bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain. Namun sekalipun demikian, ternyata kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan, karena kemanapun Yesus pergi, Dia akan selalu menjadi fokus perhatian banyak orang. Kedatangannya itu diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan.
Kisah ini sangat menarik mengingat perempuan ini adalah seorang Kanaan atau seorang golongan kafir yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun iman yang diperoleh dari keberanian dan ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan justru mendapat pujian dari Yesus. Dan apa yang diinginkannya akhirnya didapatkannya. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan ini, maka saya menemukan bahwa Yesus sedang memperlihatkan misi lintas batas. Saudaraku, sebenarnya perempuan ini mempunyai beberapa keterbatasan dalam kacamata Yahudi. Pembatas pertama adalah dia seorang perempuan. Seorang perempuan dalam sistem kultur Yahudi tidak mempunyai akses yang luas untuk bertemu dan berjumpa dengan orang lain, apalagi kalau bertemu atau berjumpa dengan para pria. Bahkan kesaksian seorang perempuan dianggap tidak valid bila berada di persidangan atau pengadilan Yahudi. Pembatas ketiga, para murid menganggap kehadiran seorang perempuan itu sebagai pengganggu karena ia mengikuti mereka dengan cara berteriak, dan bagi para murid itu sebuah gangguan. Saya sangat yakin bahwa perempuan ini mempunyai keberanian untuk menerobos semua batas-batas itu karena dia percaya bahwa di sana ada tangan Allah yang tanpa batas mampu menolong dia. Jadi misi lintas batas harus dimulai dari keberanian untuk menerobos semua batas. Keberanian ini harus didasari pada keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu menolong kita. Sementara dari sisi Yesus, saya melihat bahwa apa yang Yesus lakukan terhadap perempuan ini merupakan tindakan kasih yang tanpa batas, yang menerima manusia tanpa mempertanyakan apa sukunya, tanpa memperdebatkan apa agamanya, tanpa melihat apa bangsanya, tanpa juga memperhitungkan bagaimana keturunannya. Saudaraku, ujian iman harus kita lalui untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Iman bukan iman yang berpangku tangan, tapi iman yang di sini iman yang aktif, iman yang terus mencari sumber iman itu. Dari kisah ini kita dapat melihat ada beberapa ujian iman yang dilalui oleh perempuan Kanaan yang seringkali juga bisa menjadi pengalaman pribadi kita dalam hidup ini. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Kita lihat di ayat yang ke-23, Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban kepadanya. Saudaraku, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh orang yang kita anggap mampu menolong kita. Itu menyakitkan. Jika kita anggap seorang itu mampu menolong kita, tapi waktu kita datang, dia cuek, bahkan dia tidak jawab, bahkan seakan-akan dia ingin menolak kita, itu menyakitkan. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun orang itu sama sekali tidak memberi perhatian, hal itu akan sangat mengecewakan. Hal yang sama dialami oleh perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Seakan-akan tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Saudara-saudara, waktu membaca ayat itu, Yesus yang selalu bicara di pasar, bicara di jalan, bicara di bait Allah. Tapi pada ayat itu, Yesus yang selalu bicara itu kini dia diam. Cuek. Dan itu membuat kalau kita jadi wanita itu menyakitkan. Tapi sikap perempuan ini sangat mengagumkan, karena dia tidak undur, dia tidak mundur sedikit pun. Ini satu sikap yang patut diteladani oleh semua orang percaya. Saudara, ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita,
Maka pesannya adalah jangan menyerah. Teruslah berseru kepadanya. Karena dalam keterdiamnya Tuhan sedang memproses ketekunanmu, memproses pengharapanmu. Apakah betul-betul engkau menaruh harap kepada Dia? Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan terus berharap hanya kepadanya. Melalui proses diam, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Melalui proses diam, karakter kita semakin diubahkan. Apakah dalam keadaan seperti itu, sepertinya Tuhan tidak menolong kita? Kita masih tetap berharap dengan iman untuk kita tidak menjadi undur dari Tuhan. Dalam fakta hidup kadang-kadang kita temukan ada doa-doa yang belum dijawab. Kita berdoa, tapi sepertinya langit tertutup. Tidak ada jawaban. Kita mungkin seperti perempuan ini. Dia sudah berseru tapi belum ada jawaban. Jika itu persoalanmu hari ini, jangan mundur. Teruslah berseru. Teruslah meminta. Mari kita lihat bagian yang kedua. Ketika Tuhan seolah-olah menolak. Itu ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saudaraku, ketika Tuhan tidak memberi jawaban atau respon dan murid-murid berusaha mengusir perempuan itu, namun perempuan itu tetap berharap kepada Yesus dan dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan. Dia terus berada di tempat itu. Akan tetapi ujian iman selanjutnya harus dilalui oleh perempuan itu. Kali ini Yesus membuka suara, namun bukan suara pernyataan seperti yang diharapkan oleh perempuan itu. Karena kalimat yang diucapkan Yesus bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel. Suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Kembali perempuan ini memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa. Sebaliknya dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Saudaraku, terkadang kita merasa ditolak Tuhan dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita dan semua jalan keluar dari masalah itu sepertinya ditutup. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti itu Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Saya membaca Amsal dan Amsal menulis begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar bisa melebihi seorang pahlawan. Pahlawan seorang pejuang yang mengalahkan banyak musuh. Dan ternyata saudara-saudara, seorang yang sabar, dia bisa mengalahkan egonya, dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan dia melebihi dari pahlawan itu. Bersabarlah. Ketika mungkin Allah sulit dipahami. Ketika mungkin doa belum dijawab. Ketika mungkin Allah seakan menolak. Bersabarlah. Bersabarlah. Karena melalui itu Allah mau proses kita supaya menjadi orang yang sabar dalam hidup ini. Catatan saya yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan kita. Ayat 26 dan ayat 27 dalam pembacaan kita tadi. Ujian iman ketiga yang dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Matius mencatat bahwa ketika perempuan itu semakin mendekati Yesus dan menyembah, Yesus menjawab bahwa tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Saudara-saudara,
dicap sebagai anjing tentu bukan hal yang menyenangkan. Sebaliknya itu akan sangat menyakitkan. Akan tetapi perempuan itu tetap bertahan dan tidak menyerah. Dia membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Suatu sikap yang sangat menakjubkan dan mengagumkan, sehingga Yesus pun memberi pujian. Dan imannya yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya seketika itu juga. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat, didiamkan, akan ditolak, kini direndahkan. Saudaraku, seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat dipermalukan, sangat direndahkan. Jangan berputus asa dan kehilangan harapan menghadapi situasi itu. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya dia sedang menguji ketabahan, menguji kesetiaan, dan menguji kerendahan hati kita. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Tetapi jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan Kanaan itu. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Didiamkan, ditolak dan direndahkan. Tapi jangan pernah putus asa, tetaplah setia dan berharap kepadanya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan dengan masalah yang terus-menerus menekan kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita setia kepadanya. Dan dalam kesunyian tanpa bicara itu merupakan signal bahwa dia sedang menuntun engkau, membawa engkau dan saya kepada pengenalan yang lebih dalam dan mengagumkan yang dia atur. Sabar dan pujilah dia karena dia sedang menuntun kita kepada rencananya yang besar. Jawaban akan kita terima pada waktu yang tepat karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Atau melihat perempuan ini, saudara-saudara, yang saya lihat adalah ada berkat seakan-akan ditunda, seakan-akan berkat itu tertunda. Tapi saya mau beritahu, berkat yang tertunda kalau datang dari tangan Allah itu berkat yang luar biasa. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, sepertinya dia tidak memberi respon, tidak ada jawaban, direndahkan. Tapi saudara-saudara, endingnya adalah sebuah kebahagiaan. Mari, mungkin juga engkau seperti perempuan Kanaan itu, engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan. Kalau perempuan Kanaan itu saudara-saudara anaknya, mungkin engkau adalah kesehatan, mungkin engkau adalah bisnis pekerjaan, mungkin engkau adalah masa depan anak-anak, mungkin engkau adalah pernikahan, apapun persoalanmu. Mungkin engkau sudah berdoa cukup lama, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin bertahun-tahun. Kiranya di masa engkau terus berdoa itu karaktermu semakin diubah, semakin bergantung kepada Tuhan dan semakin tekun, semakin setia, semakin berharap kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga dan pekerjaan kami ke dalam tangan. Hamba-Mu berdoa bila ada pendengar yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah, hamba berdoa ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang sedang kecewa, putus asa dan hilang harapan, kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjumpai mereka secara pribadi dan memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saya Mayor Kriston hari ini, Ofsir Koros Tobua Palu, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Shalom. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.